Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Hadirin kami hormati, seluruh tamu undangan, kami beritahukan bahwa saat ini Menteri Perindustrian Republik Indonesia sudah tiba di Toyota Learning Center. Untuk itu kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan yang mungkin pada pagi hari ini masih berbincang bersama dengan kolega, kami persilahkan untuk berkenan duduk. Jadi sekali lagi, kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk berkenan duduk. Dan bisa kita saksikan saat ini di layar LED bahwa Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sedang mendengarkan penjelasan, tentu saja ini terkait mengenai kegiatan yang ada di XEV Learning Center. Dan tidak hanya itu, nantinya juga Bapak Menteri akan melakukan kunjungan pabrik, ini bisa disaksikan di layar LED. Saat ini Menteri Perindustrian sedang melakukan peninjauan di area pabrik. Jadi sekali lagi kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk berkenan duduk.
Ya, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, seluruh tamu undangan yang pagi hari ini baru saja tiba di tempat acara. Untuk itu kami persilahkan untuk berkenan duduk sesuai dengan name tag yang dituliskan di masing-masing tempat duduk. Terima kasih. Dan kembali kami mengundang kepada seluruh tamu undangan yang saat ini mungkin masih berdiri di sisi belakang, masih menikmati hidangan morning coffee kami. Kami mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan dan juga rekan-rekan media. Mengingat acara sesaat lagi akan segera kita mulai, sekali lagi Bapak dan Ibu mohon izin untuk berkenan duduk segera karena Menteri Perindustrian Republik Indonesia saat ini sudah akan mengarah menuju tempat acara. Jadi sekali lagi bagi seluruh tamu undangan, seluruh rekan-rekan media yang masih berdiri, kami persilahkan dan kami mohon kerjasamanya untuk segera duduk. Terima kasih. Dan kami persilahkan kepada rekan-rekan media apabila ada yang ingin mengabadikan, mohon untuk segera berdiri di tempat media yang telah kami sediakan. Hadirin yang kami hormati, tentunya sebelum memulai acara, kami akan mempersilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyaksikan sebuah persembahan yang cantik tentunya dari Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Saat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang jangka bangun taya karing rang segera ranggos rejeng pamatu kendang ngeluh ngapak tega bari berna dari urut saha anu bisa nyusu karena tandang jepur tendang taya badingan arah di bagi miri di kasih bisa sama saya karentang kasihan berwawadena manuka dari manupang gagara berlambang sapi Indonesia Jaya manuka dari bangga kuncarana resep ngahiji rukun sakadena hirup sauyuran tara pahiri-hiri silih pikanya tinggi bela pati lalu dadalingan silo kasih tria kerja kena bangsa di negara Indonesia.
mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, beber kenjang cangga bangun tayak karing suku naranggo serujung tamak berkembang ngeluh kablak mega dari hiberna tarik nyuruh saha anu bisa yusu karena tandangna gandang jeung pertanda taya bandingan Pipit lagi pipi kasih bisa sama tayak karantan kasih lebar wawanena manuk dadali manuk panggagana berlambang sakti Indonesia Jaya manuk dadali pangka koncarana resep ngahiji rukun sakabena hirup sauyeunan dara pahiri-hiri silih pikanya teing isbela pati manuk dadali ngandung sila kasinatria bersatunya bangsa di negara Indonesia manuk dadali ngandung sila kasinatria bersatunya bangsa di negara Indonesia. Indah lagoina gunung jempa megah di Aceh gunung telebe indah lagoina putih kuning mejam kumira gunung si indah lagoina putih kuning mejam kumira gunung siula indah lagoina.
Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita beserta rombongan. Terima kasih kepada rekan-rekan media dan rekan-rekan fotografi. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan diiringi oleh Angklung Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dewi Kumala, senang sekali dapat memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Dan sebelum memulai acara, terlebih dahulu kami akan mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan terhormat yang sudah bergabung bersama dengan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajaran. Terima kasih Bapak Menteri telah berkenan hadir. Yang kami hormati Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia, Yang Mulia Mr. Kanasugi Kenji. Bupati Karawang Ibu Selika Nurahadiana beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Karawang. Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan dari Kementerian Investasi BKPM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, Deputy Chief Executive Officer of Asia Region for Toyota Motor Corporation, and President of Toyota Motor Asia Pacific, Mr. Hau Kok Tien, beserta jajaran direksi Toyota Regional dan Toyota Indonesia, seluruh rekan-rekan media dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tentunya dalam kesempatan yang sangat baik ini pada pagi hari ini kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara The First Production and Export Ceremony of the All New Yaris Cross Toyota Second Series Electrified Vehicle from Indonesia to the world. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, dan tentunya untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini kita akan memulai doa bersama. Kami persilahkan kepada Bapak Abdul Ghani untuk memulai doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran dan keberkahan acara seremoni Yaris Cross First Production and Export kendaraan elektrifikasi lokal Toyota dari Indonesia untuk dunia, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa awimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wala saqaman illa syafaita wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis solihati a'malana ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Syakur, hari ini kami bersyukur kepadamu karena atas rahmat dan nikmat darimu di hari ini kami bisa mengadakan seremoni First Production dan ekspor Toyota Yaris Cross. Dengan rasa syukur ini, semoga Engkau tambahkan nikmat berupa bertambah luas dan volume penjualan di dalam dan di luar negeri ke depan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, jangan ada dosa kami yang tidak Engkau ampunkan. Jangan ada kesedihan kami yang tidak Engkau hilangkan. Jangan ada aib kami yang tidak Engkau tutupi. Jangan ada hutang kami yang tidak Engkau mudahkan pembayarannya. Jangan ada penyakit kami yang tidak Engkau sembuhkan. Jangan ada hajat dan keinginan kami yang tidak Engkau penuhi dan Engkau mudahkan. Maka berilah kemudahan dan kelancaran dalam semua urusan pekerjaan kami, terutama First Production dan ekspor Toyota Yaris Cross. Bukakanlah dan terangilah hati kami sehingga mampu mengerjakan yang terbaik untuk berkontribusi bagi bangsa yang kami cintai ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina.
Ya Allah yang maha pemberi rizki, berikanlah kami rizki yang halal, berkah dan berkesinambungan melalui perusahaan dan bangsa yang kami cintai ini, sehingga dengannya kami semakin bersyukur kepada Kamu. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah bangsa kami petunjuk, sehingga dengan petunjuk itu kami bisa melalui hari-hari ke depan dengan menjaga stabilitas perekonomian, keamanan, serta kedamaian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, dan semoga doa yang baru saja kita panjatkan didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Menteri yang kami hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kami senang sekali dapat menyambut Bapak dan Ibu sekalian dalam sebuah milestone persembahan Toyota Indonesia, the first production and export ceremony of the all-new Yaris Cross Toyota Second Series electrified vehicle from Indonesia to the world. Dan mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini bersama, kami akan ajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk the all new Yaris Cross. Ini merupakan produk buatan tangan-tangan kreatif anak bangsa yang sudah diperkenalkan dalam sebuah gelaran worldwide premiere pada bulan Mei lalu. Di mana produk the all new Yaris Cross ini merupakan produk hybrid electric vehicle yang diproduksi secara lokal di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia Karawang Plant, menyusul pendahulunya yakni Kijang Innovazenik yang menjadi produk perdana kendaraan berteknologi listrik hibrida yang sudah diproduksi lokal terlebih dahulu di bulan November lalu. Dan tentu saja melalui the all new Yaris Cross, melalui produk ini Toyota Indonesia
Indonesia semakin mengukuhkan komitmen dalam upaya mengurangi emisi dalam memberikan lebih banyak lagi pilihan kendaraan elektrifikasi untuk konsumen Indonesia bahkan dunia. Hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini bersama kita akan dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Deputy Chief Executive Officer of Asia Region for Toyota Motor Manufacturing and President of Toyota Motor Asia Pacific. And now I would like to kindly invite the Deputy CEO of Asia Region for Toyota Motor Corporation to deliver the opening remarks. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Hau Kuo Tien. Good morning, everyone. Let me have official greeting to our guests and VIP. Minister of Industry of the Republic of Indonesia, Mr. Agus Gumiwang Kartasamita. Japan Ambassador for the Republic of Indonesia, His Excellency Kanasugi Kanji. Karawang Regions, Mrs. Selika Rurachachi Diana. Our beloved supplier, partners, friends, and media, and Toyota Indonesia family. Good morning, everyone. At the outset, allow me to congratulate the Indonesian government on the success in hosting ASEAN Summit in Labuan Bajo. The summit showcased the potential of our region, especially Indonesia, and Toyota believe in this growth story and the impact on the automotive market in the country. And our highest appreciation to Indonesian government, hard work, especially Minister of Industry, Mr. Agus, to maintain Indonesia manufacturer PMI above 50 since October 2021. Thank you very much, Agus-san. Thank you. This marked the longest record in Indonesia history, and we hope that this positive performance will also boost automotive industry and market of this beloved country. Today's event is another proof point of our belief in the automotive industry in Indonesia. Let me begin by thanking you of all of our honorable guests for attending this very special occasion. It is my great pleasure to personally to meet all of you again after the Team in Line-Off and Export event last November and this February. At that last occasion, we celebrate a historic milestone where we introduced the Indonesia iconic national car, the Kijang Innova Zenix, to the world. And we was also started of exporting electrified vehicle from Indonesia to multiple global market. And at that time, I hinted that we would not stop there. And today, I'm proud to be with all of you today to celebrate another significant milestone for Toyota and Indonesia automotive industry, which is the line-off and export ceremony for the Yaris Cross, including hybrid variants. This takes us further down our path toward accelerating a greener and more environmentally conscious future, with Indonesian playing a key leading role. In 2015, Toyota set out a very ambitious target to challenge ourselves to achieve carbon neutrality by 2050 through the 6 global environmental challenges. And one of them is the new vehicle zero CO2 emission challenge. And to realize this target, Toyota promotes multiple pathways of clean technology options to our customer that meet their mobility needs. This technology may be battery electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicle, or even highly fuel-efficient in-combustion engine, all of which can serve the purpose of reducing carbon emission immediately while allowing the country to continue to build a green automotive ecosystem and maintain economic development for all in the longer term. And this will provide benefit for the society
and the country in the form of industry development and localization across the entire supply chain. The Yaris Cross, produced right here in Karawang, represents the first electric vehicle in the B segment, thereby aiming to provide an electrified option for more diversified consumer. This allows more people to contribute to carbon emission reduction and a better planet for tomorrow. As I think you all know, the B segment Indonesia is the largest segment of Indonesian automotive market, which represent about 40%, or approximately about 440,000 units sold per year. This is why we feel that this vehicle line-off today has the potential to accelerate the development of the electrification ecosystem at scale and significantly reduce carbon emission. With the popularization of electric vehicle in Indonesia, it will also raise export competitiveness of this hybrid vehicle. Indonesia is the first country that we produce this Yaris Cross. This represents the importance that Toyota places on Indonesia and meeting the government national objectives. It is also an indication of Indonesia human resource capability. This beautiful Yaris Cross hybrid electric vehicle is the fruit of the effort from the global team, including our team in engineers who work on the development of this model. And as a result, the Yaris Cross hybrid electric vehicle emits only 79 grams of CO2 per kilometer, with the efficient fuel consumption of 30 kilometers per liter, based on the vehicle evaluation in Indonesia. The production is also supported by more than 100 first-tier local supply companies, with the local purchase ratio reaching 80%. We hope that this beautiful model will also soon be perceived as one more iconic vehicle representing this beautiful country. Following the success of the locally produced Kiajang Innova Zenix, including its hybrid variants, we will export this Yaris Cross more than 25 countries in Asia and Central and South America, with the proportion of around 60% of this model total production. This is an indication that Toyota Indonesia is becoming more export-oriented, while at the same time confirm that Indonesian locally made products have become more competitive in the global market. We ask the government to continue to the current support of all electrified technology, so allow us to continue to produce and export more vehicles from Indonesia to the rest of the world. Ladies and gentlemen, on this wonderful occasion, allow me to express my deep gratitude to the Indonesian government, our customers, our employees, our suppliers, our dealer, media, and our public for the last 50 years. It is thanks to all these holders that we were able to manage and grow in a good or also during difficult time. Today, Toyota stands to compete and contribute in Indonesia for the next 50 years. We believe in this country and the people, and today is another embodiment of that commitment. This is the beginning of Indonesia's journey towards an era of electrification. Toyota will continue to grow together with the Indonesian society and to bring mobility for all. Thank you very much. Thank you. Thank you to Mr. Hau Kwok Tieng, Deputy CEO of Asia Region for Toyota Motor Corporation, for the warm welcome. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Bupati Karawang. Kepada Ibu Selika Nurhadiana, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Yang kami hormati dan tentunya kita banggakan bersama, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita beserta seluruh jajaran yang telah hadir di tengah-tengah kita dan selalu memberikan perhatian khususnya untuk Kabupaten Karawang. Tepuk tangan buat beliau. Yang kami hormati dan kita muliakan Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia, Mr. Kanasugi Kenji, perwakilan dari Kementerian Investasi BKPM, Kementerian Perdagangan, dan juga Kementerian Keuangan, jajaran Eselon 1 dan Eselon 2 yang telah hadir tengah-tengah kita. Yang kami hormati Deputy Chief Executive Officer of Asian Region for Toyota Motor Corporation and President of Toyota Motor Asia Pacific, Mr. Hau Kwok Tin, beserta segenap jajarannya. Yang kami hormati orang tua kami, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacture Indonesia, Bapak Wari Andang Cahyono. Yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Ali Murtopo. Staf khusus Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Bapak Igusti Putu Surya Wirawan. Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Bapak Taufik Bawazir, dan juga rekan-rekan Forkopimda, rekan-rekan pemerintah daerah Kabupaten Karawang, para tamu undangan yang berbahagia yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Bapak Menteri yang kami hormati dan kami banggakan, izinkanlah kami atas nama pemerintah daerah yang pertama dan utama mengucapkan selamat datang kembali. Karena beliau sangat perhatian bagi Kabupaten Karawang, khususnya bagi perkembangan industri Indonesia yang kita cintai ini, dan beliau berkali-kali datang ke Kabupaten Karawang, sehingga ini adalah merupakan kebanggaan bagi kami tersendiri Bapak, untuk kehadiran Bapak di tengah-tengah kami. Yang kita tahu bahwa Kabupaten Karawang adalah pusat peradaban semuanya Pak. Peradaban sejarah, adanya Rengas Dengklok, peradaban seni dan budaya. Kita tahu bahwa kami juga kedua skala nasional untuk industri pertanian kami yang tetap kami berkomitmen juga untuk mempertahankan pertanian di Kabupaten Karawang. Termasuk juga kita adalah pertumbuhan perekonomian dari bidang industri, kawasan industri sejak tahun 2003. Ini juga tentunya 5 investasi terbesar skala nasional 3 tahun berturut-turut adalah Kabupaten Karawang salah satunya. Izin kami sedikit melaporkan Bapak Menteri bahwa perkembangan investasi di Kabupaten Karawang, sedikit kami menjelaskan, kami tahun 2022 setelah pasca COVID kami mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hampir kurang lebih sekitar 11 triliun. Dan tentunya Kabupaten Karawang setelah 2022 setelah Jakarta Selatan, Morowali, Halmahera, Kabupaten Bekasi, tetap Kabupaten Karawang menduduki 5 peringkat investasi terbaik skala nasional. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ketika kita melihat dari PDRB Bapak. PDRB Kabupaten Karawang khusus untuk industri pengolahan, salah satunya adalah manufacture, ini adalah terbesar Pak, hampir di angka 70%. Ini di luar tentunya kita tahu pertanian Karawang hanya rendah Pak, hanya 4% yang memang ini akan menjadi kebijakan kami untuk kami berkooperasi dengan mitra-mitra kami supaya PDRB dari pertanian juga meningkat. Termasuk dari jasa konstruksi dan infrastruktur ini tentunya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga tentunya ini berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Karawang yang alhamdulillah menurut data BPS lebih tinggi dari nasional di angka 6,31% Bapak. Jadi mudah-mudahan ini juga linear dengan kesejahteraan para masyarakat kami, karena alhamdulillah indeks pembangunan manusia kami meningkat, angka pengangguran kami menurun Bapak, hampir 12.000, sekitar 12.000 penyerapan tenaga kerja di tahun 2022, dan alhamdulillah sesuai dengan amanat Bapak Presiden Republik Indonesia, angka kemiskinan di Kabupaten Karawang juga hampir turun di angka 0,44%. Dan mudah-mudahan tentunya juga pastinya itu adalah peran dari industri yang ada di Kabupaten Karawang memiliki dampak yang positif bagi kemajuan Kabupaten Karawang itu sendiri. Yang kedua tentunya Bapak Menteri yang kami hormati dan kami banggakan terkait masalah hari ini, alhamdulillah tentunya Toyota selalu berkomunikasi aktif dengan kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Kami tentunya kami juga memiliki keinginan dan juga peran-peran strategis yang memang kami kolaborasikan. Salah satunya adalah tentang pembinaan SMK-SMK Pak. Di Kabupaten Karawang hampir ada 10 SMK-SMK yang memang memiliki
kolaborasi langsung dengan Toyota, termasuk vokasi dan pemagangan, dan juga konversi dari pantai utara kami yang memang mengalami abrasi. Toyota memiliki juga perhatian khusus bagi kami, hampir 1 juta pohon ditanam di wilayah abrasi, salah satunya adalah mangrove. Dan ini adalah kebanggaan bagi kami bahwa bukan saja untuk menyerap tenaga kerja, bukan saja memberikan perhatian terhadap vokasi dan pemagangan bagi anak-anak didik kami, tetapi juga memiliki perhatian kepada lingkungan. Semoga tentunya di dalam rangka hari ini kita hadir seremoni produksi dan juga ekspor perdana Yaris Cross mobil elektrifikasi yang kedua persembahan Toyota Indonesia. Pastinya juga kami bangga dan mudah-mudahan tentunya juga ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Karawang karena ada anak-anak muda Karawang, ada anak-anak muda Jawa Barat dan anak-anak muda Indonesia yang ikut berkontribusi untuk memperkenalkan produk dalam negeri ke dunia global, hampir ke 80 negara yang insya Allah kita akan ekspor. Tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri dan pastinya ini menambah semangat kami, khususnya kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Karawang pastinya untuk Indonesia dan juga kami akan mempermudah Pak proses perizinan apapun pastinya untuk Indonesia dan kami akan memberikan juga pelayanan dan kemudahan-kemudahan lainnya pastinya adalah untuk kemajuan industri yang ada di Indonesia, salah satunya adalah di Kabupaten Karawang. Mohon arahan, petunjuk dan masukannya bagi kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang dan tentunya juga simbol Bapak Menteri hadir di sini adalah kebanggaan kami untuk tentunya terus melanjutkan pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Terima kasih, hatur nuhun, sehat selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, terima kasih. Terima kasih Ibu Selika Nurahadiana, Bupati Karawang atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan prosesi ekspor produksi dan ekspor perdana di All New Yaris Cross. Kita sambut Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan juga tentu salam sehat. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Jepang untuk Indonesia, sahabat saya Bapak Kanasugi Kenji. Yang kami hormati Ibu Bupati Karawang, Ibu Toyota Selika, Selika Nurah. Beliau sendiri yang menyatakan bahwa nama beliau ada Toyota Selika. Jadi Ibu Selika, jadi kita bisa mendengar tadi sambutan beliau. Sayangnya di Indonesia ada peraturan bahwa kepala daerah tidak boleh 3 kali. Jadi kalau 3 kali, kalau ada aturan itu dirubah boleh 3 kali, pasti saya akan mendukung beliau lagi untuk memimpin Karawang. Karena kita dan masyarakat Karawang sudah menikmati dan mengetahui kinerja yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Ibu Selika untuk Kabupaten Karawang. Terima kasih, Bu. Ya tentu pimpinan TNI dan Polri yang hadir, yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Hau Kwok Tien, Deputy Asia Region dari Toyota. Terima kasih telah hadir ke Jakarta. Sahabat saya Bapak Wari Andang Cahyono, Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing yang sebentar lagi akan melepaskan jabatan formalnya dan dilanjutkan oleh Bapak Bapak Nandi. Saya kira Pak Nandi juga
kinerjanya tidak akan kalah dan memang sulit Pak untuk berkompetisi dengan Pak Warih Pak. Tapi coba aja Pak, karena Pak Warih memang extraordinary. Dan saya minta Pak Warih juga tetap untuk mendampingi Toyota atau welcome untuk mendampingi Menteri Perindustrian. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh pejabat dari kementerian dan lembaga, baik itu eselon 1, eselon 2, di sini ada Pak Ali Murtopo, ada Pak Taufik, ada Pak Putu, dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, seluruh direksi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Bisa saya sampaikan pada pagi hari ini bahwa saya sebagai Menteri Perindustrian paling banyak berkunjung ke fasilitas ini. Dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas lain. Jadi datang ke Karawang, mengunjungi pabrik Astra atau pabrik Toyota ini adalah yang paling sering, dan saya kira kunjungan saya pada pagi hari ini tidak akan merupakan kunjungan yang terakhir insya Allah. Dan salam dari Pak Erlangga Hartarto yang seharusnya beliau bisa mendampingi kita semua di sini, memberikan arahan. Namun kemarin malam mendapatkan kabar bahwa beliau harus mengikuti ratas, yang ratasnya temanya adalah mengenai pandemi. Jadi mungkin sekarang sedang dibahas bagaimana kita bisa menyelesaikan status pandemi yang ada di Indonesia. Kemudian saya pernah juga dalam kunjungan terakhir saya ke Toyota di Karawang ini men-challenge dari Toyota dan juga men-challenge kantor saya. Saya menginginkan agar fasilitas Toyota ini segera bisa diberikan status sebagai National Lighthouse. Saya sudah memberikan target dan saya kira nanti Pak Taufik bersama-sama dengan BSKJI bisa mengawalnya agar tahun ini Pak, tahun ini status dari Toyota bisa kita naikkan menjadi National Lighthouse. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya semua perusahaan otomotif itu kami pahami dan kami mengerti memiliki strategi masing-masing dalam mencari market. Jadi strategi dari masing-masing industri atau masing-masing perusahaan bisa berbeda dari strategi perusahaan lainnya. Dan kita juga ketahui bahwa teknologi engine, teknologi mesin dari mobil itu sendiri itu terus berevolusi. Ya, bisa saya sampaikan belum dan tidak akan pernah mencapai titik final. Belum dan tidak akan pernah mencapai titik final, dan bahkan satu sama lain dari teknologi tersebut juga saling berkompetisi. Satu sama lain dari teknologi tersebut juga saling berkompetisi. Indahnya bagi kita, kompetisi yang dilakukan sadar atau tidak sadar adalah masing-masing berupaya untuk bisa memproduksi engine yang ramah lingkungan, engine yang kita sebut dengan zero emisi. Itu indahnya bagi kita. Bisa saja electric vehicle, BEV, bisa saja fuel cell, ya, bisa saja biocell, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Intinya adalah yang kami inginkan dan yang terpenting, ini menunjukkan upaya kita semua, ya, dari industri dalam menciptakan produk-produk dalam konteks besar
yang disebut dengan green mobility. Green mobility. Teknologinya bisa apa saja jenisnya, bisa ICE juga lama-kelamaan juga dia akan lebih friendly kepada environment, ya. Program LCGC yang kita miliki di Kementerian Perindustrian juga untuk mendorong rendahnya karbon, ya. Dan ini satu program yang menurut pandangan saya sangat baik dan kita akan coba dalam tanda petik ekspansi, ya, program LCGC yang ada di Kementerian Perindustrian. Green mobility, ini kata kuncinya. Teknologinya bisa dari manapun. Kita memang mempunyai keuntungan Indonesia bahwa kita memiliki banyak sekali apa yang disebut dengan critical minerals, di mana critical minerals tersebut merupakan bahan baku dari baterai EV, dari kendaraan EV, sehingga wajar saja apabila kebijakan pemerintah memprioritaskan pengembangan dari kendaraan EV berbasis baterai. Kita sekarang sedang banyak mendorong atau mempercepat pembentukan dari ekosistem electric vehicle berbasis baterai. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan, teknologi terus berevolusi, teknologi saling bersaing, dan kita sebagai customer itu sangat diuntungkan karena persaingan mereka mengarah kepada apa yang disebut dengan green mobility. Saya baru saja, Pak Dubes, saya baru saja pulang dari Tokyo, dan memang kunjungan ke Tokyo kemarin itu dalam rangka saya tidak bertemu dengan produsen-produsen roda 4, tapi saya fokuskan bertemu dengan produsen truk dan juga perusahaan-perusahaan berbasis atau yang memproduksi biofuel. Selain saya juga mewakili pemerintah dalam forum ASEAN Japan Business Forum. Ada satu pelajaran yang menarik, ya, untuk kita semua bisa petik di sini, yaitu betapa advance-nya. Saya bertemu dengan dua perusahaan bioteknologi sebetulnya yang menciptakan biofuel dan juga bionutrition. Tapi dalam konteks ini kita bicara soal biofuel. Mereka menggunakan bahan baku untuk menciptakan biofuelnya melalui algae. Ya. Dan dari dua perusahaan tersebut menggunakan jenis algae yang berbeda. Jadi saya belajar bahwa dalam dunia ini ada sekitar 1.400 algae yang berbeda. Nah, yang menariknya dari apa yang saya dapat ketika saya berdiskusi dengan mereka, yang menariknya kita bisa membudidayakan algae di Indonesia secara lebih baik apabila mereka budidayakan algae-nya di Jepang. Dan juga mereka sampaikan investasi relatifly tidak terlalu besar, lahan tidak perlu disiapkan secara luas, yang penting adalah kedalaman dari kolamnya itu sendiri, ya, dari tangkinya itu sendiri, itu yang penting. Jadi ini suatu hal yang sangat menarik, dan seorang profesor dari Tsukuba University tersebut menjelaskan kepada kami, bahkan mereka sudah menghitung cost of production-nya bisa sangat kompetitif dibandingkan dengan fossil fuel, dibandingkan dengan bensin yang sekarang kita masih pergunakan. Yang kedua juga yang menarik lainnya adalah saya disampaikan, diberitahu oleh mereka, oleh salah satu perusahaan yang saya ketemu, yaitu ketika yang mulia Perdana Menteri Kishida datang ke Indonesia, pesawatnya yang ditumpangi oleh
Perdana Menteri Kishida itu 100% dimotori oleh biofuel yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi engine-nya adalah bioaftur. Jadi bioaftur yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Ini adalah teknologi. Ini kenapa saya sampaikan bahwa teknologi tidak akan berhenti, terus-menerus evolving, evolving. Siapa yang menang? Tidak akan ada yang menang. Yang menang adalah kita, karena kita sama-sama ingin sebagai komunitas global, kita ingin menciptakan zero emisi dalam produk-produk kita. Tadi juga disampaikan bahwa oleh Pak Hau Kwok Tieng bahwa PMI Indonesia kalau nggak salah 18-19 bulan ya Pak Taufik berturut-turut, 21 bulan berturut-turut dalam posisi ekspansif, dan ini rekor dan luar biasa. Namun saya ingin sampaikan bahwa kita harus waspada, kita harus hati-hati karena PMI yang baru saja dirilis oleh survei yang baru saja dirilis oleh PMI itu menunjukkan ada penurunan walaupun memang masih ekspansif. Sekarang kita pada posisi yang cukup alarming, ya boleh saya sampaikan alarming, yaitu 50.3 ya, PMI kita walaupun masih ekspansif. Artinya pelaku industri masih memiliki optimisme yang tinggi terhadap Indonesia. Namun sektor otomotif, sektor alat angkut tetap konsisten sangat tinggi. Baik itu hasil survei yang dilakukan oleh PMI, maupun hasil survei yang kami lakukan secara internal yang disebut dengan IKI. IKI itu adalah indeks kepercayaan industri. Ya, kami juga membuat survei dengan metode kami sendiri, ya, di mana perbedaan dari PMI dan IKI, yaitu kita langsung survei ke 23 subsektor, sehingga kita bisa melihat dan mempelajari secara rinci, secara detail per subsektor, karena kita langsung masuk ke 23 subsektor, dan tadi yang saya sampaikan bahwa sektor alat angkut, sektor transportasi, otomotif, itu selalu tinggi. Dan saya mendapat laporan dari Gaikindo, salesnya pun bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu juga naik sekitar 40-an%, ya, dan ekspornya juga dalam kinerja yang cukup baik. Mengenai Toyota, Toyota ini barangkali yang ketiga kali saya mengatakan Toyota ini adalah pahlawan devisa, sebuah perusahaan hero yang ada di Indonesia, sebuah perusahaan pahlawan yang ada di Indonesia. Tadi Ibu Selika, Ibu Bupati melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Toyota juga turut serta dalam menangani abrasi yang ada di pantai utara Karawang dengan menanam 1 juta pohon. Itu suatu hal yang luar biasa, suatu komitmen Toyota untuk komunitas, untuk masyarakat di Indonesia, khususnya di Karawang, karena memang pabrik dari Toyota itu ada, salah satunya ada di Karawang, dan juga upaya dari Toyota untuk membina sumber daya manusia. Tadi saya sempat bertemu dengan beberapa peserta dari program pendidikan, ya, yang akan mereka ikuti selama 2 tahun dan kemudian diserap langsung oleh Toyota. Jadi apresiasi kepada Toyota dari baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Karawang. Pemerintah mengapresiasi Toyota Indonesia yang selama lebih dari 50 tahun telah berkiprah, berkontribusi, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia. Selama lebih dari 50 tahun, kontribusi Toyota Indonesia dalam investasi serapan tenaga kerjanya juga jelas, serta telah menghasilkan pendapatan devisa negara juga cukup baik dan sangat tinggi.
berkaitan dengan Yaris Cross, ini investasi kendaraan elektrifikasi Yaris Cross, saya mendapat laporan sekitar 2,5 triliun rupiah. Dan tentu kami mengharapkan bahwa model elektrifikasi produksi lokal kedua PT TMMIN akan memperoleh kesuksesan sebagaimana atau brother atau sisternya, yaitu Kijang Innovasenix, baik bagi konsumen domestik dan pasar ekspor. Tadi dilaporkan bahwa akan ada 25 negara sebagai tujuan ekspor untuk Yaris Cross. Namun dalam kesempatan ini pada siang hari ini, I am commending you, Mr. Kwok Kwok Ten. Please take a look at Australian market. Jadi saya berharap bahwa Yaris Cross juga bisa menjadi bagian dari ekspor Toyota dari Indonesia ke Australian market. Saya mendapatkan laporan bahwa market di Australia kebutuhan atau demand terhadap SUV-nya cukup tinggi. Mereka baru mencukupi SUV yang rada besar, tapi SUV yang smaller size itu masih demand-nya masih luar biasa. Jadi itu harus menjadi perhatian kita, dan kita ini kalau sudah bisa mengekspor ke Australia, sekali lagi itu merupakan sebuah achievement tersendiri karena kriteria dari Australian market is different. Dia akan lebih tinggi. Ya, jadi kalau memang Indonesia sudah bisa mengekspor mobil ke Australia, khususnya Toyota, artinya produk-produk yang diproduksi atau kendaraan-kendaraan yang diproduksi di Toyota Indonesia, dia sudah memenuhi kriteria yang sangat tinggi. Jadi please Bapak Deputy Asia Regional, take a look at the Australian market and explore it. I would like to see, maybe our next meeting that you would have a report to me that Australian market is open now. Thank you so much. We have a deal, right? Do you have a deal? Very good. Okay. Dan juga selain tadi 1 juta pohon mencetak sumber daya manusia industri, dan kami juga memberikan apresiasi untuk Toyota yang selama ini telah melakukan lokalisasi atau local content yang sangat tinggi, rata-rata 70-80%. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Toyota Indonesia. Semoga dengan diadakannya acara ini bisa menambah bangkitnya produk otomotif Indonesia yang sesuai dengan standar produk global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri atas sambutannya, dan mohon untuk masih tetap berada di atas panggung Bapak, karena kita akan lanjutkan dengan prosesi seremoni. Dan kami turut mengundang untuk mendampingi Bapak Menteri melakukan seremoni. Kami persilahkan kepada Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Yang Mulia Mr. Kanasuki Kenji, Bupati Karawang Ibu Selika Nurhadiana. I would like to kindly invite Mr. Hau Kok Tieng, Deputy CEO of Asia Region for Toyota Motor Corporation and President of Toyota Motor Asia Pacific. Kami undang Bapak Warih Andang Cahyono, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kami persilahkan.
Dan kami persilahkan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk berkenan menancapkan gunungan wayang sebagai tanda dimulainya prosesi produksi dan ekspor perdana All New Yaris Cross. Mohon izin Bapak Menteri, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, once again please give a round of applause. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atas produksi pertama the All New Yaris Cross, Toyota Second Series Electrified Vehicle from Indonesia to the world. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk the All New Yaris Cross yang akan segera diekspor ke seluruh dunia, dari Indonesia untuk dunia. Mohon izin. Ya, mohon izin Bapak Menteri dan Ibu Bupati beserta seluruh jajaran VIP untuk berkenan berfoto di depan dari the All New Yaris Cross. Mohon izin Bapak Menteri. Tentu saja ini merupakan kebanggaan Indonesia karena lahir dari karya kreatif tangan anak bangsa, the All New Yaris Cross. Mohon izin Bapak di sebelah kanan kiri dari the All New Yaris Cross. Menghadap ke depan, Bapak Menteri izin karena rekan-rekan media ada di depan. Bapak Menteri mohon izin menghadap ke depan. Ya, kita akan abadikan momen Bapak di sisi sebelah kanan, Bapak. Ya, baik hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk the All New Yaris Cross. Ini merupakan hasil karya tangan anak bangsa. Terima kasih dan mohon untuk masih tetap berada di atas panggung. Kami mengundang untuk bergabung bersama dengan Bapak Menteri. Kami undang kepada Bapak Ali Murtopo, Deputi Kemenko RI. Kami persilahkan Pak Ali Murtopo. Bapak I Gusti Putu Suryawirawan, Staf Khusus Kemenko. Kami persilahkan Bapak I Gusti Putu Suryawirawan. Kami undang Bapak Taufik Bawazir, Dirjen Ilmate, izin Pak Dirjen. Kemudian Bapak Nandi Julianto, Vice President Director of PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Bapak Hiroyuki Ueda, President Director of PT Toyota Astra Motor. Bapak Henry Tanoto, Vice President Director of PT Toyota Astra Motor. Bapak Toru Ueda, Chief Engineering Toyota Yaris Cross. Bapak Toru Ueda. Bapak Bob Azam, Direktur PT Toyota Manufacturing Indonesia, dan Bapak Anton Jimmy, Direktur PT Toyota Astra Motor. Hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan apresiasi, kita berikan tepuk tangan yang meriah dan kita ucapkan selamat. Tentu saja for the first production and export for the all-new Yaris Cross Toyota Second Series Electrified Vehicle from Indonesia to the world. Terima kasih dan mohon izin Bapak Menteri, kita akan segera memulai untuk pelepasan ekspor di sisi sebelah kanan Bapak. Dan kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk masih tetap berada di dalam tenda. Kita akan saksikan Bapak Menteri melakukan pelepasan ekspor melalui layar LED.
sekali lagi kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengambil posisi, mengambil momen. Ya, kami persilakan kepada seluruh tamu VIP untuk berkenan berfoto bersama Menteri Perindustrian Republik Indonesia, berfoto di depan Career Camp yang sesaat lagi tentu saja akan dilepas Menteri Perindustrian untuk ekspor perdana ke seluruh dunia. Terima kasih rekan-rekan media, terima kasih Bapak Menteri. Kami persilahkan untuk berkenan menuju ke atas panggung. Mohon izin kepada seluruh rekan-rekan media untuk mengosongkan sisi panggung. Ya, rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengabadikan momen prosesi pelepasan ekspor for the all new Yaris Cross yang sudah dipersiapkan. Dan saat ini sesaat lagi kita akan menyaksikan Menteri Perindustrian Republik Indonesia akan memulai pelepasan ekspor perdana the all new Yaris Cross yang akan dilepas ke seluruh dunia. Mohon izin Bapak Menteri, kita akan hitung mundur bersama-sama. Kami persilakan rekan-rekan media untuk bersiap. 3, 2, 1. Kami akan persilakan Bapak Menteri beserta jajaran dari Toyota Indonesia untuk memulai sesi doorstop. Ya, izin teman-teman media, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Bapak Menteri juga akan mengikuti ratas sesaat lagi. Kami akan membatasi untuk doorstop hanya 5 menit. Ya, Bapak Menteri mohon izin, apakah sudah siap? Ya, kami persilahkan Bapak Menteri, teman-teman media apabila ada yang ingin bertanya silahkan. Oh, penjelasan dulu. Tanya atau penjelasan? Tanya silakan. Tes. Ini kan untuk kedua kalinya ini Toyota selain untuk pasar domestik juga menyiapkan produk hybrid yang merupakan salah satu pengembangan elektrifikasi di Indonesia untuk pasar ekspor, Pak. Nah, kalau dilihat ini kan sebenarnya baik Zenix maupun Yaris Cross ini kan segmen A dan segmen B, Pak. Dan itu sangat dominan di pasar domestik. Nah, kira-kira ngelihat momen ini peluang ke depan untuk mengembangkan produk elektrifikasi di segmen A, segmen B sendiri masih terbuka lebar. Nah, pemerintah bagaimana Pak mendorongnya, Pak? Ya, saya kira masih terbuka lebar dan Yaris Cross ini yang di Indonesia sekitar 50-60% sebagai domestik. Hanya
sisanya akan diekspor dan dari produksinya 50% berupa hybrid. Artinya walaupun di luar negeri pun dari 25 negara yang akan kita kirim itu demand untuk hybrid, untuk mobil hybrid juga cukup tinggi, ada. Pengembangan ke depan Pak untuk segmen ini supaya lahir juga produk-produk yang lain karena kan kalau pasarnya besar, produksinya besar, bisa elektrifikasi di sini Pak Pusat. Ya, saya kira seperti yang saya sampaikan bahwa inovasi, kreativitas dari perusahaan untuk menciptakan produk-produk baru itu sangat dipentingkan, sangat penting. Dan saya yakin bahwa semua perusahaan mempunyai strategi sendiri-sendiri ya untuk mengembangkan jenis produk apa dan teknologi apa yang akan dipergunakan untuk produknya, untuk mereknya. Dan Toyota yang merupakan perusahaan otomotif terbesar dunia itu juga sudah membuktikan ya bahwa sebetulnya merek atau produk-produk yang berbasis hybrid juga masih memiliki pasar yang cukup tinggi, baik itu domestik maupun di global. Dan tadi saya sudah sampaikan ke Deputy Asia Region dari Toyota untuk yang pertama meningkatkan atau membuka pasar ekspor untuk Australia dan kedua meningkatkan produk-produk hybrid untuk masuk ke penetrasi ke pasar domestik di Indonesia. Oke. Pak, terakhir Pak. TKDN-nya sekitar 60% untuk hybrid karena kita kalau hybrid kan dengan ICE. Kalau ICE sudah saya yakin 80-an. Pak, untuk Toyota Pak Wari atau siapa? Ini Pak terkait Yaris Cross sendiri kan TKDN-nya cukup tinggi ya Pak ya. Dan ini Indonesia sebagai global production perdana di Indonesia. Dengan TKDN yang tinggi tersebut sekitar 60-80%, kira-kira berapa Pak rantai pasok yang dilibatkan dari Toyota? Dan apakah ke depan ada peningkatan untuk lokal konten lagi Pak, yang udah tinggi ditinggikan lagi? Silakan. Ya, kalau kita bicara soal hybrid, dikaitkan dengan lokal konten. Di hybrid itu kan ada baterai. Nah, baterai ini yang memang masih masih menjadi pekerjaan rumah kita, sehingga lokal konten untuk hybrid maupun BEV itu masih cukup rendah dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang berbasis ICE. Ya memang karakter dari market baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia ini unik dan berbeda. Seperti yang saya sampaikan, ketika kita melihat bahwa ada subsektor lain yang berdampak, yang terpukul, yang ekspansinya di bawah 50. Tapi kita lihat justru otomotif ini ekspansi terus-menerus dari beberapa bulan terakhir, termasuk saya mendapat laporan penjualan bulan ini dibandingkan bulan lalu itu naik sekitar 30-40%. Jadi sebetulnya kreativitas dari industri, dari perusahaan untuk supaya memikat pembeli. Ya, memikat pembeli itu kan bisa dikawinkan dengan financing dan lain sebagainya. Pak, terkait dengan insentif kendaraan listrik Pak, terkait dengan insentif kendaraan listrik ini kabarnya kan masih belum bisa maksimal menstimulus. Roda 4 atau dua-duanya juga bisa. Belum maksimal menstimulus pembelian masyarakat. Tanggapan dari pemerintah seperti apa? Kalau kemudian evaluasi kebijakannya Pak? Kan ini kebijakan kita keluarkan bulan April. Jadi relatif baru 2 bulan. Kalau yang roda 4 kita bisa lihat lonjakan luar biasa ya dari pembelian setelah kita mengeluarkan kebijakan bantuan pemerintah. Kalau roda 2 itu memang sekarang persiapannya masih terus dilakukan karena ada beberapa kriteria, ada beberapa prasyarat yang ditetapkan oleh pemerintah, ya itu yang cukup rigid, ya cukup ketat, ya, sehingga membuat akselerasi dari program ini masih kita harus tunggu. Tapi intinya ya begini, intinya bantuan pemerintah untuk belanja untuk pembelian kendaraan EV roda 4, roda 2 itu 2
alasan utama. Yang pertama yang paling penting kita ingin mempercepat, mengakselerasi pengembangan untuk bangunan dari ekosistem EV itu sendiri. Dan yang kedua it takes time, membutuhkan waktu ya, karena ini kita bicara mengenai mindset, kita bicara soal kultur dari masyarakat kita sendiri ya. Ketika dihadapkan pilihan antara motor konvensional maupun motor listrik, nah ini suatu hal yang terus-menerus kita harus sosialisasi agar motor listrik itu dalam pemahaman mereka, dalam pengertian mereka, dalam mindset mereka itu suatu hal yang bisa diterima. Jadi ini dua hal. Jadi pembangunan ekosistem yang kita percepat. Kedua bagaimana masyarakat bisa berubah kulturnya, bertransformasi secepatnya untuk bisa menerima kendaraan-kendaraan yang berbasis listrik. Di negara-negara lain juga seperti yang saya sampaikan kemarin di DPR, laju dari pertumbuhan penjualan mobil listrik juga tidak secepat apa yang diharapkan, ya, secepat apa yang diharapkan. Jadi it takes time. Pak Gus. Indonesia bisa menjadi pemimpin pasar elektrifikasi, sedangkan penjualan Indonesia harus bisa menjadi pemimpin produksi, bukan pasar elektrifikasi. Pak, karena semua yang dibutuhkan, bahan baku yang dibutuhkan, yang bersifat apa yang disebut dengan critical minerals itu ada di Indonesia. Jadi target Indonesia adalah menjadi top produsen dari mobil EV itu sendiri. Kalau pasar sepeda motor kan Vietnam lebih banyak tuh Pak. Kalau Indonesia buat mendongkrak penjualannya seperti apa sih Pak? Pasar sepeda motor listrik di Vietnam kan lebih tinggi saat ini. Data Vietnam, sebentar saya lihat. Pak Menteri, Pak. Mobil hybrid belum kita tetapkan untuk mendapatkan insentif. Tapi kita akan dan sudah sebetulnya mengeluarkan satu kebijakan di mana kita memberikan insentif terhadap level dari emisi itu sendiri. Ya, ini yang saya sampaikan dalam sambutan saya tadi, ini yang ingin saya kembangkan. Jadi tidak lagi insentif berkaitan dengan CC, tapi insentif berkaitan dengan level dari emisi itu sendiri, ya. Itu bukan carbon tax. Jadi kita bisa memberikan insentif dan harga kalau memang produk yang mereka produksi itu sesuai dengan level emisi yang sudah kita tetapkan. Ini sama dengan program LCGC sebetulnya ya. Tapi ini akan kita perluas. Ada sektor yang terpukul, khususnya tekstil, alas kaki, pasar tradisional sekarang sedang kesulitan, ya, dan juga kita bisa lihat bahwa karena pasar Eropa sedang kesulitan, sehingga produsen besar dari tekstil, alas kaki yang juga biasanya memasarkan produknya di Eropa, mereka harus mencari tempat lain. Salah satu tempat lain yang mereka cari adalah Indonesia, karena itu satu upaya yang akan dilakukan dan telah dilakukan oleh pemerintah itu yang makasih ya. Ya, baik, terima kasih kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang telah berkenan untuk hadir meresmikan dari First Production and Export Ceremony of the All New Yaris Cross, Toyota Second Series Electrified Vehicle from Indonesia to the world. Kembali kami ucapkan terima kasih
kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajaran